Cek, 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 cek. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan pagi atau siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan majelis ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya berkenan untuk mengkaruniakan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menambah iman dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat rahimani wa rahimakunallah. Kesempatan pagi ini insyaallah kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum haji secara umum. Sebelum kita memasuki satu persatu hadis yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam pembahasan haji, kita masih akan sambung dulu dengan muqaddimah atau pendahuluan yang berisi maklumat-maklumat umum tentang haji. Yang sebelumnya kita sudah membahas hukum, kemudian ada juga rukun, ada wajib yang harus ditunaikan dalam haji. Yang intinya haji itu di dalamnya ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i. Ya, intinya ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i. Dan di antara wajibnya yang kemarin disebutkan ada mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lempar jumrah, mencukur, dan tawaf wada. Dan perincian tentang itu semua nanti akan dibahas sedikit demi sedikit ketika sudah masuk
hadis-hadis dalam kitab Umdatul Ahkam insyaallah. Nah, pagi ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan jenis-jenis haji. Ya, jenis-jenis haji. Dan mungkin sebagian kita sudah mengetahui ya, bahwa haji itu atau istilahnya adalah nusuk ya. Nusuk itu rangkaian amalan ya. Rangkaian amalan dalam ibadah haji. Disebut dengan istilahnya nusuk. Jadi ulama mengistilahkan dengan jenis-jenis nusuk ya, yang kita juduli pagi ini dengan jenis-jenis haji atau macam-macam haji. Jadi haji ini ada 3 macam ya, atau ada 3 jenis nusuknya. Ada yang kita kenal dan ini paling banyak diamalkan dan diamalkan oleh jamaah haji dari negeri kita, yaitu yang disebut dengan haji tamattu ya. Disebut dengan haji tamattu. Ada kemudian jenis yang kedua namanya haji qiran. Ya, haji qiran. Ada yang ketiga kemudian disebut namanya haji ifrad. Ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji ifrad. Baik. Secara bahasa dulu ya. Apa makna tamattu? Apa makna qiran? Apa makna ifrad? Jadi sebetulnya kalau dari makna bahasa ya, makna tamattu itu sendiri artinya bersenang-senang. Ya, itu tamattu, bersenang-senang. Adapun makna qiran itu menggandengkan. Adapun makna ifrad itu menyendirikan. Ya. Jadi tamattu itu maknanya bersenang-senang. Qiran itu menggandengkan. Adapun ifrad maknanya menyendirikan. Baik. Makna bahasa ini tentu akan berkaitan dengan bentuk pelaksanaan ya. Kenapa kok dikasih nama tamattu yang artinya bersenang-senang? Kenapa kok qiran yang artinya menggandengkan? Ya. Kenapa dikasih nama ifrad? Maknanya menyendirikan. Ya. Secara umum ya, sebelum mungkin saya jelaskan lebih rinci sedikit.
tamattu atau haji tamattu sebetulnya melaksanakan haji dan umroh, atau lebih tepatnya melaksanakan umroh dan haji, ya, melaksanakan umroh dan haji dalam satu kali safar, ya, dalam satu safar. Namun memisahkan antara umroh dengan haji, ya, memisahkan antara umroh dan haji, ya, afwan. Memisahkan antara umroh dan haji dengan bertahallul, ya, memisahkan antara umroh dan haji dengan bertahallul. Jadi gambarannya melaksanakan umroh dan haji satu kali safar, tapi nanti antara umroh dan hajinya dipisahkan dengan tahallul. Jadi seorang haji berangkat dari negerinya, terlebih dahulu niatnya itu umroh, ya, terlebih dahulu niatnya umroh dan berangkatnya di bulan haji, ya, berangkatnya di bulan haji. Bulan haji itu kan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ya, itu bulan haji. Jadi seorang haji berangkat atau calon haji berangkat, ini kalau tamattu dengan niat umroh. Nanti setelah umroh dia tahallul. Tahallul berarti sudah halal apa saja yang diharamkan ketika ihram. Ya, nah, nanti ketika datang waktunya haji, berihram kembali. Ihram untuk haji. Ya. Jadi berangkat, niatnya, ihramnya untuk umroh dulu, sampai selesai umrohnya. Setelah umroh selesai, dia bertahallul. Ya. Setelah tahallul bebas, sampai menunggu datangnya waktu untuk haji, nanti berihram kembali untuk niat haji. Ini tamattu, sehingga apa? Jeda antara umroh dengan haji, itu dia bisa bersenang-senang, bebas. Tidak terikat dengan aturan-aturan ihram. Maka diistilahkan dengan tamattu, karena ada masa untuk bersenang-senang di waktu jeda antara umroh dengan hajinya. Itu penjelasan ringkas tamattu, ya. Adapun qiron yang maknanya menggandengkan, maknanya melaksanakan umroh dan haji dalam satu safar, ya, dalam satu safar. Tetapi menggabungkan, ya, menggabungkan antara amalan-amalan umroh dan haji, ya, menggabungkan antara amalan-amalan umroh dan haji, ya, jadi berangkat dari negerinya, nanti ihramnya itu langsung dua, ya,
berangkat dari negerinya, niat ketika ihram langsung dua. Niatnya langsung haji dan umroh. Kalau tadi bedanya dengan tamattu, kalau tamattu berangkat niatnya umroh dulu, kemudian tahallul, lalu nanti ihram lagi untuk haji. Kalau qiran, begitu berangkat, ihram di miqat itu langsung untuk dua ibadah sekaligus, yaitu untuk haji dan umroh. Ya. Maka nanti antara amalan haji dengan umroh ini menyatu, ya, menyatu. Tidak ada pemisahan antara umroh dengan haji, ya, tidak ada pemisahan. Nah, haji tamattu dengan haji qiran ini diwajibkan untuk menyembelih hadyu, ya, menyembelih hadyu, hewan, baik onta, sapi maupun kambing. Ini bukan seperti denda sebetulnya, ya. Hadyu ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah mengizinkan bagi hambanya untuk menunaikan haji dan umrah dengan satu kali safar. Maka tamattu dan qiran nanti diwajibkan untuk menyembelih hadyu. Adapun yang ketiga yaitu haji ifrad. Ifrad secara bahasa maknanya tadi menyendirikan atau menjadikan satu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ifrad ini, haji ifrad adalah melaksanakan haji dan umroh, atau maaf, melaksanakan haji saja dalam safarnya, ya, melaksanakan haji saja dalam safarnya. Jadi tidak digabung dengan umroh. Sedangkan umrohnya dilaksanakan pada safar yang berbeda. Ya, umrohnya dilaksanakan pada safar yang berbeda. Maka orang yang hajinya ifrad, ketika dia ihram, ya, berangkat kemudian ihram, dia niatnya hanya haji saja, ya, hanya haji saja. Tidak ada niat umroh, niat haji saja, dan tidak diwajibkan untuk menyembelih hadyu, ya, tidak diwajibkan menyembelih hadyu. Baik, sebetulnya antara pelaksanaan haji qiran dan haji ifrad, ya, antara pelaksanaan haji qiran dan haji ifrad itu secara umum sama, ya, secara umum sama. Pelaksanaan rukun-rukunnya sama, atau pelaksanaan nusuknya sama. Bedanya, ya, antara qiran dengan ifrad adalah satu pada ihramnya, ya, satu pada
ihramnya. Ihram atau niatnya, ya, untuk haji qiran maka niatnya ganda, niat umroh dan haji. Adapun haji ifrad niatnya tunggal, hanya niat haji saja. Ini beda pertama. Beda yang kedua adalah haji qiran diwajibkan menyembelih hadyu. Sedangkan haji ifrad tidak diwajibkan menyembelih hadyu. Ya. Jadi qiran dengan ifrad itu secara umum nusuknya, rangkaiannya sama. Hanya perbedaannya ketika ihram dan ketika menyembelih hadyu. Ya. Baik. Sekarang saya coba untuk menyampaikan lebih rinci gambaran bagaimana pelaksanaan haji tamattu, haji qiran dan haji ifrad. Ya. Tapi ini enggak rinci sekali ya. Ini pun rinci tapi masih ya bisa dikatakan global juga. Karena mungkin kurang memungkinkan kalau harus disebutkan beserta dengan amalan-amalan sunnahnya misalnya, ya. Maka ini sekedar gambaran umum tapi lebih rinci dari yang saya sampaikan di awal. Baik, saya awali dari haji tamattu. Ya, haji tamattu. Jadi haji tamattu ini, ya, seseorang berangkat, ya, seseorang berangkat dan berihram di miqat untuk umroh saja. Ya. Untuk umroh saja. Ya, jadi berangkat ihram untuk umroh saja. Jadi membaca labbaikallahumma umratan. Ya. Atau labbaika umratan. Ya. Maka masuk ke wilayah haram, ke tanah haram, tujuannya umroh. Maka dengan masuk itu dia akan melaksanakan amaliyah umroh. Mulai dari tawaf, sa'i. Ya. Ini akan masuk kemudian tawaf, sa'i. Setelah sa'i bertahallul, ya, menghalalkan diri dengan bercukur, ya, bercukur. Jadi masuk ke wilayah haram lewati miqat dengan niat umrah saja, nanti masuk ke Masjidil Haram hanya mengamalkan umrah, yaitu intinya tawaf, sa'i, ya. Tapi kan dalam rangkaian itu kan pasti ada yang lain-lain ya, kayak sholat di belakang maqam Ibrahim apa segala macam. Nah ini yang enggak saya sebutkan. Ini tawaf, sa'i, setelah sa'i tahallul, cukur. Ya. Setelah itu bebas. Ya, setelah itu bebas. Makanya kadang kalau datangnya ke tanah suci ini lebih awal meskipun masih di bulan haji,
sudah masuk bulan haji ya. Jadi mungkin di Syawal atau di Dzulqa'dah ya. Ini nyaman karena setelah itu dia bisa tahallul dan menunggu sampai datangnya waktu haji dengan bebas. Ya. Mandi pakai sabun, pakai wangi-wangian yang laki-laki misalnya, ya. Itu bebas. Nanti di tanggal 8 Dzulhijjah atau yang biasa dikenal dengan hari Tarwiyah ya. Tanggal 8 Dzulhijjah atau di hari Tarwiyah, jamaah ini ihram kembali untuk haji. Ya. Ihram kembali untuk haji. Ya, tanggal 8-nya ihram untuk haji. Dan nanti di tanggal 9-nya dia wukuf di Arafah ya. Tanggal 9 dia wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 10-nya dia tawaf ifadah ya atau tawaf haji. Di tanggal 10 ya yang dia laksanakan adalah tawaf haji. Kemudian sebelumnya sebetulnya lempar jumroh ya. Ada lempar jumroh Aqobah Kubro ya. Jadi tanggal 10-nya ini yang dia lakukan ya. Di tanggal 10-nya yang dia lakukan adalah lempar jumroh Aqobah Kubro, kemudian menyembelih hadyu ya, menyembelih hadyu dan cukur ya. Tanggal 10-nya lempar jumroh Aqobah Kubro, menyembelih hadyu, kemudian cukur. Lalu dengan itu sudah tahallul awal ya. Dengan itu sudah tahallul awal atau diistilahkan juga dengan tahallul asghar, tahallul kecil. Setelah itu masih di tanggal 10-nya ya, tawaf, yaitu tawaf ifadah dilanjutkan dengan sa'i. Ya. Dilanjutkan dengan tawaf ifadah dan sa'i. Baru di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dilanjutkan dengan melempar 3 jumrah ya. Jumrah sughra, wusta dan kubra. Ini global amalan haji tamattu ya. Berangkat umroh dulu, terus tahallul tanggal 8-nya ya. Ihram lagi, tanggal 9-nya wukuf, tanggal 10-nya melaksanakan, kalau rukun yang di tanggal 10 memang tawaf dan sa'i. Tapi di situ juga sebelumnya ada lempar jumroh Aqobah Kubro, menyembelih hadyu dan mencukur karena ini wajib. Ya. Terus tadi ada tawaf dan sa'i. Nanti tanggal 11, 12, 13 itu lempar jumroh yang 3. Ini untuk haji tamattu. Ya, untuk haji tamattu. Untuk haji qiran ya, untuk haji qiran sedikit rinciannya.
seseorang berangkat dan berihram untuk haji dan umroh sekaligus, ya, untuk haji dan umroh sekaligus. Dalam ihramnya dia mengucapkan labbaika umratan wa hajjan, ya, labbaika umratan wa hajjan. Aku penuhi panggilanmu untuk umroh dan haji. Jadi pas ihram langsung dua, labbaika umratan wa hajjan. Lalu ketika masuk Mekah, ya, masuk Mekah, dia melaksanakan tawaf, namanya tawaf qudum, ya, tawaf qudum alias tawaf kedatangan, ya, tawaf qudum. Nah, masih di hari yang sama, ini entah tanggal berapa datangnya kita tidak tahu, ya, kan kloter kan bukan kita yang ngatur. Ini hari kedatangan ini dia tawaf qudum, setelah ihram, ya, dia tawaf qudum. Setelah tawaf qudum ini dia diberi pilihan, apakah mau langsung sa'i atau tidak, ya. Boleh sa'i, boleh tidak. Sa'inya boleh dikerjakan setelah tawaf qudum, boleh juga dikerjakan setelah tawaf ifadah atau tawaf haji. Boleh milih salah satu, ya. Kalau sudah sa'i atau mungkin tidak memilih sa'i setelah tawaf qudum, intinya dia tetap dalam kondisi ihram. Jadi pakaian ihram itu kalau yang laki-laki tetap dipakai, ya. Intinya dia masih terikat dengan aturan-aturan ihram, ya, masih terikat dengan aturan-aturan ihram. Larangan-larangannya berlaku, ya. Jadi kalau memang datangnya awal, ya mau tidak mau sejak kedatangan itu sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah dia masih dalam kondisi ihram seperti itu, ya. Nah, karena masih dalam kondisi ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah, maka tanggal 8 Dzulhijjah ini dia tidak ihram lagi karena masih ihram. Tapi apa? Menuju Mina, ya. Tanggal 8-nya menuju Mina. Nanti tanggal 9-nya wukuf di Arafah, ya. Tanggal 9-nya wukuf di Arafah. Tadi pun yang tamattu tanggal 8-nya ketika dia ihram untuk haji, dia pun menuju Mina dulu. Nanti tanggal 9-nya dia ke Arafah. Yang qiran sama, ya, tanggal 8 menuju Mina tapi enggak pakai ihram lagi karena masih ihram. Tanggal 9 wukuf di Arafah, ya. Tanggal 10-nya sama, ya. Tanggal 10-nya sama. Jadi lempar jumroh, Aqobah Kubra, menyembelih hadyu dan mencukur, ya. Lempar jumroh Aqobah Kubra, menyembelih hadyu dan mencukur. Lalu dilanjut menuju Mekah untuk tawaf ifadah, ya. Menuju Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah, kalau belum sa'i,
setelah tawaf kudum yang sebelumnya, maka dilanjut dengan sa'i. Tapi kalau sudah sa'i sebelumnya, setelah tawaf kudum, maka enggak perlu sa'i lagi. Ya. Tidak perlu sa'i lagi. Tergantung ya. Jadi untuk haji qiron ini setelah tawaf ifadah, lihat apakah sebelumnya sudah sa'i atau belum. Kalau sudah ya enggak usah sa'i lagi. Kalau belum ya silahkan sa'i setelah tawaf ifadah. Ya, dengan demikian sudah bertahallul. Ya. Nanti dilanjut tanggal 11, 12, 13 dengan lempar jumroh. Ya. Sugro, wusta, dan kubro. Tadi ada yang terlewat ya. Sebetulnya baik tamattu maupun qiron, ya nanti semua sama. Ifrad pun juga setelah melempar jumroh 3 itu selesai, diakhiri dengan tawaf wada. Ya, diakhiri dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ya, sebelum keluar dari Mina itu. Baik, itu kurang lebih tentang qiron. Ya. Mudah-mudahan agak tergambar bedanya antara tamattu dengan qiron ya. Intinya qiron itu pokoknya enggak dipisah dengan tahallul antara umroh dan hajinya. Karena amalan umroh dan haji itu include jadi satu. Ya, jadi satu. Adapun ifrad, ya, haji ifrad yang menyendirikan haji ini, maka awalnya seseorang berangkat dan berihram dengan niat haji, ya, dengan niat haji. Maka hanya membaca labbaika hajjan. Ya. Jadi ketika ihram niatnya haji saja. Nah, ketika masuk Mekah melaksanakan tawaf, yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum ya sama dengan haji qiron tadi. Melaksanakan tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ya. Setelah tawaf kudum, kembali sama dengan qiron, diberi pilihan, mau langsung sa'i boleh, atau sa'inya ditunda nanti setelah tawaf ifadah tanggal 10 boleh. Dipilih salah satu. Jadi setelah tawaf kudum, boleh sa'i, boleh tidak. Ya. Resikonya atau konsekuensinya kalau enggak sa'i, berarti sa'inya nanti setelah tawaf ifadah. Kalau sa'inya setelah tawaf kudum, nanti setelah tawaf ifadah enggak usah sa'i lagi. Jadi setelah tawaf kudum, ya di sini, dan kalau memang dilanjut dengan sa'i sudah gitu, ataupun tidak, tetap dalam kondisi ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ya, persis dengan haji qiron. Jadi enggak ada tahallulnya di sini. Tahallulnya nanti. Ya. Berihram tetap dalam kondisi ihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah. Nanti tanggal 8 berangkat menuju Mina. Ya, berangkat menuju Mina. Tanggal 9
sama wukuf. Ya, ini tanggal 9 semuanya wukuf. Ya, tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10 ya. Yang dilakukan sama juga ya. Lempar jumroh, Aqobah Kubro dan mencukur tapi tidak menyembelih hadyu. Ya. Jadi lempar jumroh, Aqobah Kubro dan mencukur tapi tidak menyembelih hadyu. Inilah bedanya tadi antara ifrad dengan qiron. Ya. Di haji ifrad tidak menyembelih hadyu. Jadi tanggal 10 lempar jumrah, mencukur, ya. Maka dengan demikian ini sudah tahallul awal. Ya. Setelah itu dilanjut ya dengan tawaf ifadah. Ya. Tawaf ifadah dan sa'i jika belum sa'i. Ya. Tawaf ifadah dan sa'i jika belum sa'i. Sama ya, kalau sudah sa'i tadi, setelah tawaf kudum berarti sekarang nggak usah tawaf lagi. Nggak usah sa'i lagi, maaf. Dengan demikian ini sudah tahallul sebetulnya, tahallul besar, ya, tahallul yang kedua. Tinggal dilanjut dengan wajib-wajibnya yaitu tanggal 11, 12, 13 dengan melempar 3 jumrah, jumrah sugra, wusta dan kubra. Dan nanti sebelum pergi ya, sebelum pergi melaksanakan tawaf wada. Ya. Jadi ini 3 gambaran umum ya tentang jenis-jenis nusuk istilahnya atau ritual amalan-amalan haji. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kita 3 opsi. Ada tamattu, ada qiran, ada ifrad. Yang sedikit gambaran detailnya meskipun global sudah dijelaskan tadi perbedaan-perbedaannya. Dan umumnya tadi yang dilaksanakan oleh jamaah kita dari Indonesia adalah haji tamattu ya. Dengan berangkat untuk niat umroh dulu, umrohnya selesai, kemudian tahallul tapi masih tinggal di sana, enggak pulang ya tentunya sambil nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah nanti ihram lagi dengan niat haji ya. Ihram untuk haji kemudian melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka kalau tamattu ini memang ganda ya, sa'inya pun ganda, ada sa'i umroh, ada sa'i haji. Ya. Ada sa'i untuk umroh, ada sa'i untuk haji. Ini sebatas yang saya ketahui tentang pelaksanaannya, meskipun tentu di masing-masing pelaksanaan ini akan banyak sekali rincian tentang amalan-amalan detailnya. Tadi sebetulnya ada mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian melaksanakan sholat isya'nya bagaimana, sebelumnya melaksanakan sholat zuhur asarnya bagaimana ya. Mungkin
Itu akan dibahas lebih rinci di lain kesempatan biiznillahi ta'ala. Ya, adapun kita memang ketika misalkan nanti Allah bukakan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya kita hanya tinggal ikut saja bimbingan yang diterima dari Kementerian Agama seperti apa, dan kita menjalankan sesuai dengan bimbingan tersebut, ya, menjalankan sesuai dengan bimbingan tersebut. Ya, selagi mungkin belum ada kesempatan untuk haji, bagi yang punya kesempatan untuk umroh, bisa umroh dulu sehingga terbayang bagaimana sebetulnya amalan-amalan haji itu, ya, karena umroh itu kan haji kecil, ya, haji kecil. Akan terbayang bagaimana tawaf, terbayang bagaimana sa'i, bagaimana tahallul mencukur, ya. Biasanya kalau umroh itu akan ada kunjungan-kunjungan juga, melihat masyair, ya, melihat masyair itu melihat tempat-tempat yang juga akan digunakan sebagai tempat ritual ibadah haji, ya, makanya akan melihat penginapan di sana bagaimana, Mina seperti apa, Musdalifah seperti apa, ya, dari luar tempat lempar jumrohnya kayak apa, ya, itu seperti itu, ya. Dengan demikian akan lebih punya bekal, ya, ketika melaksanakan ibadah haji. Dan begini, ini mungkin sekedar nasihat terakhir saja, ya. Ya, ini kita harapkan sebagai suatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat kita sekarang, saya tidak tahu mungkin di antara jamaah ada yang sudah haji atau belum, ya. Allahu a'lam bissawab, atau mungkin ada yang sudah umrah atau belum. Hanya saya ingin menyampaikan begini. Ibadah umrah ataupun ibadah haji itu ibadah dengan sebetulnya rangkaian yang tidak sederhana, ya. Aslinya rangkaiannya tidak sederhana, ya. Dan punya aturan-aturan yang juga harus kita jaga. Apalagi saat kondisi kita ihram, kita punya aturan-aturan cukup ketat. Nah, sebetulnya anggaplah seperti ibadah umroh, ya, sebagai contoh saja. Orang akan melaksanakan ibadah umroh saja yang di situ hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Enggak ada wukufnya, enggak ada lempar jumrohnya, enggak ada hadiunya, ya. Enggak ada mabit-mabitnya, ya. Kalau untuk melaksanakan ibadah umroh hanya dibekali dengan pengajian manasik yang 2 atau 3 kali sebelum umroh, realitanya banyak orang yang tidak terlalu memahami. Karena belajarnya hanya 2 atau 3 pertemuan, sedangkan hal yang perlu untuk difahami dan dihafalkan itu banyak, ya. Sehingga tidak sedikit, ya, sudah ikut pengajian manasik sekali, 2 kali, 3 kali, tapi pas pelaksanaan itu kayak masih ngeblank, ya. Ini habis ini kita ngapain ya? Habis ini ngapain ya? Ya. Belum terlalu menghafal urutan rangkaian yang harus dilakukan. Makanya saya tadi mengatakan harapannya perjumpaan kita ini menjadi salah satu wujud taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membekali diri dalam ilmu-ilmu, hukum-hukum dan rangkaian-rangkaian amalan dalam haji ataupun umrah, sehingga harapannya ketika Allah berikan peluang kesempatan untuk bisa merealisasikan ibadah tersebut,
kita sudah cukup bekal, cukup pengetahuan ya, dan lebih mantap ya ketika melaksanakannya. Ya, tidak jarang ya ketika sudah berangkat bahkan untuk menghafalkan doa-doanya saja kan kesulitan ya. Menghafalkan doanya saja kesulitan. Padahal nggak banyak ya. Paling kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalau menghafalkannya dadakan juga bagi yang nggak terbiasa sulit ya. Nanti ketika naik ke bukit Safa ya, inna safa wal marwata min sya'airillah ya, nggak hafal ayatnya ya, memang itu sunnah nggak wajib ya, tapi kita yang mungkin hanya punya kesempatan umroh sekali seumur hidup misalnya, haji juga, rasanya kalau tidak melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan sempurna ya bisa dikatakan sayang ya. Maka harapannya ini sebagai bekal dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga saya pribadi pun diberi taufik oleh Allah untuk bisa menyampaikan ilmu kepada semuanya yang nantinya bisa ditanamkan dan diamalkan di kemudian hari biidznillahi ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi sampai siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan sementara mohon maaf saya belum membuka sesi tanya jawab ya. Karena saya juga khawatir aslinya nggak bisa jawab kalau berkaitan dengan haji atau umroh. Mungkin nanti pada hal-hal yang bersifat detail kita bisa membahas yang lebih banyak lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.